Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan wa syari'il halal wal haram wa muayyidil ahkama bil ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifata. Yang kami hormati pimpinan atau direktur PT IKA dan staf jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian, teristimewa para pihak yang pada siang petang hari ini berharap mendapatkan curahan dan limpahan ilmu Allah Subhanahu wa taala lewat seseorang yang telah dipercaya. Sekilas info untuk mengawali pertemuan pada petang hari ini, saya berikan semacam kurikulum vitae atau data pribadi. Nama kami Ma'ruf Ainur Rafiq, kelahiran Cirebon, dan bukan angkatan muda, tapi telah 63 tahun per 3 Mei kemarin. Orang-orang lebaran itu dalam rangka merayakan hari ulang tahun saya pas yang ke-63. Dan bersama Kepolisian Republik Indonesia, saya terbilang orang yang agak lama. Sejak tahun 90-an. Yang paling akrab pimpinan di lembaga ini, Tirtayasa 6, adalah Profesor Dr. Faruk Muhammad yang orang NTB Bima itu. Sangat akrab. Bukan semata-mata hubungan yang sifatnya timbal balik formal dalam memberikan sebagai narasumber dalam bidang edukasi di kelas-kelas, termasuk jadwal khutbah Jumat di sini, juga menyusunnya silabus jadwal materinya untuk 52 Jumat dalam 1 tahun. Alhamdulillah saya dilibatkan. Nah, kemudian saya orang lulusan pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat, Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah, dan merangkap ba'da duhurnya atau siang harinya di PGA 6 tahun dan lulus semuanya. Kemudian dilanjutkan di IAIN Cirebon, SGJ Sunan Gunung Jati, yang kebetulan dengan narasumber pertama tadi yang mendahului kami sama-sama pemilik bendera Sunan Gunung Jati, belum Sunan Kalijaga. Bapak dan saudara sekalian, materi yang dipercayakan pada siang hari ini adalah, maaf saya tambahkan dikit, bukan sekedar memberikan wawasan bagaimana dunia fikih. Fikih itu pada umumnya adalah rasional, harus masuk akal, tidak boleh dogmatis, harus masuk akal. Nanti kami buktikan dalam uraian-uraian, dan kami siap untuk menerima tanya jawab, konsultasi, problem solving, bahkan demonstratif di depan Anda, memperagakan apa yang Anda inginkan. Lebih luas kami tambahkan sendiri bagaimana kompilasi hukum Islam yang diadopsi atau ditampung di dalam KUHP, baik pidana maupun perdata. Banyak, cuma diusung benderanya bukan berdasarkan syariat Islam atau perspektif fikih. Gitu. Oke. Kami mulai insya Allah sampai detik terakhir
tidak akan ada jeda dan tidak akan ada macet di tengah jalan karena kekurangan materi. Saya bawa kitabnya yang terbesar setebal Al-Quran, yaitu kitab fikih yang cukup modern, yaitu kitab fikih yang dikarang oleh Syed Syabik, cukup rasional. Oke. Bapak dan saudara sekalian, untuk memeratakan informasi supaya Anda sama-sama mendapatkan pemahaman yang merata, satu, mohon dimengerti dan dibuat pointers aja. Di luar buku yang dibagikan fotokopinya itu, Anda buat catatan. Di baliknya kan kosong fotokopinya. Silakan Anda tulis. Satu, pengertian fikih. Fikih secara terminologi atau secara etimologi bahasa adalah al-fahmu, satu bentuk pemahaman. Jadi kalau kita punya perspektif tentang sesuatu, itu namanya fikih. Makanya saya bawakan tadi di depan Al-Qur'anul Karimah, "Famay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yufaqihunya itu adalah terminologi yang sama fikih tadi. Siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT kebaikan-kebaikan yang banyak, yufaqihu fiddin, maka akan diberikan pemahaman-pemahaman di dalam agama Islam. Persoalannya adalah agama bukan semata-mata scientific dan knowledge, bukan semata-mata Anda tahu nggak wawasan agama, bukan. Targetnya ilmu agama adalah aplikatifnya, actionnya, aktualisasinya, implementasinya. Jadi bukan Anda tahu tidak tahu, tahu bukan segala urusan menjadi selesai. Al-ilmu imamul amal. Ilmu saintifik dalam Islam atau Islamologi adalah imamul amal. Leadernya, pemimpinnya, amal, action, aplikatif, aktualisasi. Jadi kalau ilmu harus diaplikasikan, diamalkan. Tidak cukup, maaf, pakai bahasa sosial atau bahasa kampung, pinter itu gampang. Pinter itu gampang, ikuti agenda pendidikan, TK favorit, SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, kemudian perguruan tinggi favorit, sudah pasti berilmu pengetahuan. Tetapi persoalannya adalah penyakit orang berpengetahuan atau ilmuwan, kalau dia tidak punya komitmen mengamalkan tata nilai, etika, moral, segala sesuatu yang sesuai dengan ilmu pengetahuannya, ini akan berjuluk disebut pinter si pinter, tapi keblinger. Ada embel-embelnya yang jelek dan enggak sedap. Pinter keblinger. Ada lagi, dia jago dalam berorasi, bahkan baju disebut namanya singa podium, jurkamnas. Tetapi kalau tidak punya komitmen dengan apa yang disampaikannya, kembali nanti dirontokkan dengan gengsinya, jatuh. Apa itu? Jarkoni. Pintar berujar, pintar ngajar, tapi nggak ngelakoni. Jelek lagi. Dan terus terang aja, ancaman yang paling keras bagi kalangan intelektual, keilmuan, sarjana apapun gelarnya, depan belakang, bila perlu, maaf, sampai ada yang 23 gelar sarjananya. 1 tahun ajaran ambil dari 4 perguruan tinggi, jurusan yang berbeda. Dan selesai dia. Penyakitnya orang yang punya menjadi dirinya menjadi ukuran basis intelektual, saintifik dan knowledge semata-mata, tetapi tidak punya kemauan mengimplementasikannya, diancam oleh Allah. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maaf, keras sekali. Apa Anda akan memerintahkan, memberikan instruksi, memimpin, menyuruh orang lain bil birri, kepada kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, padahal Anda melupakan, melalaikan diri Anda sendiri. Apa yang diajarkan, disampaikan, diperintahkan,
suruhkan kepada orang lain, Anda bukan menjadi bagian dari para pengamalkannya. Itu akan diancam. Wa antum tatslunal kitab, padahal Anda membaca kitab-kitabnya. Ada retorika yang tidak perlu dijawab di belakangnya sebagai closingnya. Afala ta'qilun? Maaf, bagi penonton YouTube dan lain sebagainya, televisi, ini lagi viral, populer. Namanya tidak saya sebutkan, pasti Anda tahu indikasinya. Ini orangnya orang Sulawesi, yang kalau dalam perdebatan berhadapan dengan siapapun nyaris tunggang langgang porak-poranda lawan-lawan diskusinya atau perdebatannya. Afala taqilun, apa Anda sungsang otaknya? Apa Anda konslet otaknya? Afala taqilun, bahasa aslinya, apa Anda tidak berakal? Kalau Anda memerintahkan, memberikan instruksi, menyuruh memerintah orang dengan kebaikan-kebaikan, tetapi kami atau kita yang memerintahkannya tidak menjadi bagian melaksanakan apa yang isi perintahnya, itu diancamnya afala taqilun, apa Anda tidak berakal? Dengan kata lain, bahasa Jawanya, yang benar aja gitu. Oke, ingat komitmennya, tata nilai etika, moral dan hukum dalam agama Islam, scientific knowledge atau Islamologi adalah aplikasinya, komitmennya, konsistensinya. Komit, pegang teguh sesuai dengan apa yang menjadi perbendaharaan khazanah ilmu pengetahuan agama Islam, sehingga diharapkan jauh dari maksud hanya pinter-pinter keblinger, hanya misalnya pinter-pinter tapi jargoni. Ini bahasa-bahasa sosial yang sengaja saya move-kan. Bapak dan saudara sekalian, kembali nomor 1 pointersnya, al-fiqhu huwal fahmu. Yang disebut fikih adalah ranah wilayahnya pemahaman. Kenapa? Karena apa yang disebut namanya tolabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, berlaku dalam Islam long life education, seumur hidup, long term, minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridotun, fa'ilatun, amat sangat wajib. Gak ada hadis nabinya yang mengatakan tolabul ilmi fardun, mencari ilmu itu wajib, sekedar wajib. Gugur kewajiban, mudah-mudahan dapat berkah, tidak. Faridotun, ikbu syagot mubalaghah, fa'ilatun, itu amat sangat wajib. Makanya rentang waktunya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu oleh Anda dari ayunan sambil yang lahat sampai yang mentereng bagi kalangan-kalangan perkotaan. Utlubul ilma walau bisyin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina, walaupun secara intermezzo suka dilecehkan oleh orang kota sendiri. Cinanya sudah banyak digelodok hayam buruk maka dua katanya, jadi nyari ilmunya di sana. Bukan. Bayangkan yang memberikan sabda itu dari Jazirah Arab, Makkah, Madinah, Rasulullah SAW, itu yang namanya Tiongkok alias Cina sekarang, rentang waktunya ribuan mil, belum terimpikan. Apa sebabnya? Pesawat belum ada, supersonik tidak ada, apalagi hipersonik belum ada, tapi sudah tersebutkan bahwa nanti di belakang hari kemudian akan ada penganut dan pengikut Islam nun jauh ribuan mil. Makanya diisyaratkan utlubul ilma walau bisin, cari ilmu oleh Anda walaupun harus tandang, berangkat, hijrah bisin ke negeri Cina. Dan memang secara intelektual kita nggak bicara ideologinya, tentang partainya dan ideologinya. Maaf, tidak ada etnik di dunia yang di semua negara itu ada, last but not least, kecuali Cina. Iya, coba Anda periksa, Anda perhatikan
Kita bicara internasional, mancanegara, secara lokal Indonesia saja tidak ada kabupaten kota media yang kosong dari Cina. Dan kalau mereka sudah bermain dalam tataran wilayah maafnya bisnis, perdagangan, perniagaan, PT, CP, industri, holding company, maaf, suku lainnya terseok-seok, tertatih-tatih. Tidak mengandalkan arogansi, monopoli, tapi mereka memang lahir di ruko, TK PAUD-nya di ruko, sampai kuliah, nanti jurusannya ekonomi di ruko juga. Sudah biasa magang apa yang dilakukan oleh engkoknya, nyak babenya. Masa nggak hafal? Sementara kita, anak kita lahirnya nun jauh di sono, BSD, belakang sonoan dikit, dengan perdagangan asing, fakultas ekonomi asing, apalagi memperhatikan secara experience, pengalaman, bagaimana nyak babehnya melakukan bisnis, walaupun retail, walaupun agen. Kalau mereka tidak asing, ini berlaku yang disebut namanya ala bisa karena biasa. Perhatikan saja, pasti pinter, pasti menguasai. Karena lebih daripada knowledge dan scientific, secara experience mengamati langsung. Dan ini penting. Saya perhatikan pesantren-pesantren yang besar di Indonesia, kecuali Gontor yang tidak membangun ketokohan seseorang kiainya, tapi pada umumnya pesantren yang lain, maaf, anaknya putra putrinya anak putra putrinya kiai, ajengan, tengku, buya, habaib, nyaris belajarnya tuh biasa-biasa saja, standar. Bahkan seringkali, maaf, stratanya lebih malas daripada santri-santri yang datang nun jauh dari mana-mana. Tapi jangan tanya nanti out produknya, akan datangnya nanti masa dewasanya, tahu-tahu, maaf, pakai bahasa Jawa, jedulnya itu bisa mewakili kapasitas bapaknya yang notabene adalah orang besar, karismatik dan berwibawa. Kenapa? Karena anaknya disertakan ngajar semacam begini, berorasi, anaknya tidur di pangkuannya, telinganya mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Makanya rekam. Ingat, rekamannya nanti tidak akan di setel pada saat yang sama, tetapi dibukukan. Karena membran memori sel-sel otak yang ada dalam diri kita manusia ini lebih dari 6 miliar. Dan ternyata sambil ngantuk-ngantuk tidur-tidur terbiasa, ala bisa karena biasa, sampai remaja, sampai dewasa terus ikut ngajian. Apa yang biasa disampaikan oleh bapaknya bisa copy paste oleh dia. Sementara kita yang bapaknya belum tentu semujur itu, dengarkan pengajian aja kayaknya alergi, fobia, amat sangat jarang. Kalau tidak disebut namanya tumben, ngaji itu tumben. Bagaimana akan terserap, akan terkuasai, akan terjadi copy paste dari apa yang kita perhatikan. Apa sebabnya? Kitanya sendiri lemah perhatiannya. Bahkan contohnya tidak ada di dalam keluarga kita, di dalam lembaga yang terkecil namanya keluarga. Perhatikan secara komparatif yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro per 2 Mei kemarin, ulang tahun apa? Ulang tahun? Iya. Apa kata Ki Hajar Dewantoro? Ingarso sung tulodo, yang di depan orang tua, guru, ustadz, ajangan, kiai, mualim, saja agama, cediknya, teguh, bulia, habaib, ingarso sung tulodo, yang di depan harus menjadi mutlak, menjadi panutan dan suri toladan. Kata sandinya adalah sukses pendidikan adalah lihat, perhatikan bagaimana pemberi contoh. Apatah lagi orang tua kita yang permanen menjadi contoh, bukan memberi contoh. Memberi contoh sekelebatan. Nih cara penyelesaian soal, selesai. Coba perhatikan, paham, ngerti, coba lakukan. Namanya memberi contoh, sekelebatan, sekilas info. Tetapi yang namanya menjadi contoh,
permanen 24 jam. Bagaimana bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitasnya semuanya direkam oleh memori yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain yang saya balik, mosok toh nggak terekam, nggak terduplikasi dengan baik. Itulah kelebihannya. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tut kuri handayani. Oke, Bapak dan saudara sekalian, hanya saja tadi dikasih aba-aba sebelumnya kita opening pembukaan ini, maksudnya adalah terkandung maksud kalau agak maju merangsek ke depan, saya akan mainkan whiteboardnya sepenuhnya, sehingga itu yang dalam copy paste diktat cukup hanya anak pelajari nanti di tempat tinggalnya masing-masing. Tetapi yang penting on air sekarang ini, lihat apa yang saya buatkan rumusnya, saya buatkan pointersnya, supaya Anda pahamnya seakan-akan mengikuti pelajaran dan mata kuliah SKS ini 2 semester penuh. Sepanjang Anda kuliah di PTIK, 1 kali pertemuan hari ini, insya Allah nanti Jumat pertemuan lagi, Anda seakan-akan kenyang, penuh wawasannya, serap. Kalau kurang, tanyakan segala sesuatunya. Oke, Bapak dan saudara sekalian, minta dibantu di depanin aja, karena terlalu jauh. Ya, cukup situ, Pak. Makasih banyak. Prakarsa dan inisiatif dari penyelenggara sudah ada. Tolong maju, tapi ternyata tidak mau maju juga. Ya udah, Anda harus cerdas matanya. Tidak boleh min, tidak boleh plus. Tajam, setajam burung elang. Dari ketinggian, tahu dia di mana ada mangsanya. Saking tajamnya. Oke. 1, al-fiqhu itu al-fahmu. Ini penting. Islam sistemnya, ajarannya tidak mengajarkan dogmatis, indoktriner. Dogma dalam arti tidak masuk akal. Doktriner, suka tidak suka, setuju tidak setuju, harus laksanakan. Bukan, tetapi cukup rasional, masuk akal. Dan ilmuannya, kalau Anda misalnya sekali-kali main ke tempat tinggal saya di UIN Ciputat, ada 11 fakultas. Fakultas tarbiyahnya FKIP ya, ada 11 jurusan. Perputakannya ratusan ribu perputakan. Anda masuk hari itu, habis umur Anda belum tentu terbaca seluruhnya. Saking banyaknya. Karena seorang profesor doktor aja yang biasanya menjabat rektor atau purek, dekan atau wadeknya, minimal guru besar, pasti memerlukan library kepustakaannya ratusan ribu. Makanya kalau mereka bicara, nadanya tidak pernah tinggi setinggi Ma'ruf begini, tetapi enak disampaikan. Tahu-tahu habis saja waktu pengajarannya. Saking banyaknya tukilan-tukilan, saduran-saduran, kutipan-kutipan, komparasi perbandingan-perbandingan dari berbagai macam narasumber yang pernah dipelajari. Oke. 1, al-fiqhu wal fahmu. Faham. Kemudian fikih ini meliputi 1, ibadah. Awas, jangan dikesankan seperti orang-orang yang misalnya suka mengkambing hitamkan tentang agama Islam. Kalau belajar fikih, belajar agama, apa belajar ibadah? Bukan, hanya 1 bagian. Yang 3 bagiannya lagi, muatan fikih adalah 1, ibadah,
Dua, muamalah. Artinya apa? Aktivitas kegiatan-kegiatan yang bersifat basis ekonomik. Menjadi penjual bagaimana, menjadi pembeli bagaimana, dan syarat-syarat rukunnya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Terutama menyangkut tentang etikatnya. Nggak boleh menekan atau mempressure, mengintervensi, apalagi membohong, menipui, baik ukurannya maupun kualitasnya, maupun panjang dan lebarnya. Jadi diatur sedemikian rupa, namanya muamalah. Yang ketiga, munakahat, menyangkut tentang pernikahan perkawinan, diatur oleh Islam dalam dimensi kefikihan ini. Salah satunya yang paling santer diserang oleh orang-orang yang Islamfobia, orang yang seringkali mengedepankan paham namanya liberal. Fatwa Islam yang saya baca di tahun 1975, entah Anda sudah lahir apa belum, ditandatangani oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang keren dan beken. Kala itu Ketua Majelis Ulama Indonesia dan guru besar di Al-Azhar, Jalan Singamangaraja, sebelah utara dari sini, Mabes Polri. Apa katanya? Ini menyangkut tentang munakahat, pernikahan, nikah antar beda agama, hukumnya tidak sah. Bagaimana pertinjuannya? Perzinahan. Bagaimana hasil produksinya anak-anaknya? Maaf, jaddatun, yang disebutnya jadah. Jadah itu artinya dinisbatkan secara melambung ke atas kepada eyangnya atau neneknya. Tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, walaupun yang berbuat secara faktual, de facto ayahnya. Kenapa? Karena pernikahannya tidak sah, konsekuensinya nikahnya tidak sah, hasil pertinjuannya adalah jadah, dinasabkan kepada eyangnya, kakeknya dan neneknya, nggak boleh kepada ayahnya. Celakanya kalau anaknya dihasilkan nanti perempuan, wali nikahnya nggak boleh kepada wali yang sifatnya maaf formalistis tadi. Ini berat oleh orang-orang perkotaan yang sifatnya liberal, yang Islamfobia, yang nggak senang dengan hukum Islam tegak di Indonesia. Maaf, terus dikredit, diserang. Supaya apa? Supaya lama-lama orang menjadi gambling, menjadi trouble, menjadi kemudian luntur, menjadi orang tidak percaya lagi. Wah, nikah beda agama boleh-boleh aja, boleh-boleh aja mulut Anda, tetapi hukum Islam tetap tegak seperti itu. Saya ngerti, saya paham siapa yang biasa mempelopori di perkotaan, walaupun misalnya gelarnya profesor doktor, tetap tidak boleh. Ini namanya munakahat, pernikahan, muamalat, ekonomi, ibadat. 1, 2, 3. Yang keempatnya masalah jinayat. Hal-hal yang menyangkut sanksi. Kalau orang kriminal, kalau orang melakukan penipuan, bagaimana bisnisnya, bagaimana albaiknya, bab jual belinya, dan seterusnya, dan seterusnya, minimal batal, maksimalnya kena sanksi hukuman. Hanya saja yang saya utarakan kepada Anda ini adalah bentuk yang sifatnya idealis, perfection, sempurna. Hukum fikih, hukum Islam itu akan mengikat fatwanya kepada khalayak, publik dan umat yang beragama Islam kalau kekuasaannya, stakeholdernya berada dalam daulah Islamiyah, daulah kekuasaan Islamiyah yang memang aspiratif, mempraktekkan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan perundang-undangan Islami. Persoalannya di negeri kita kayaknya yang seperti itu belum sepenuhnya. Ada yang mengadopsi hukum Islam,
ada yang misalnya tidak boleh menerapkan hukum Islam sepenuhnya. Kenapa? Yang geder, yang gemeter, yang nervous, yang grogi, yang nanti akan terancam, mereka yang bukan Islam malah. Bagaimana kalau pencuri itu misalnya kena misalnya hukum misalnya dipotong tangannya? Bagaimana kalau misalnya perzinahan dan lain sebagainya yang sifatnya mukson, ghairu mukson itu nanti akan harus diranjang? Bagaimana kalau misalnya hukumnya yang paling berat, misalnya harus mati di perapatan jalan, pertigaan jalan, dilempari pada sholat Jumat, ditonton oleh ribuan banyak orang sampai mati, nggak boleh, kasihan. Ini yang akan terngiang-ngiang oleh mereka yang anti dengan hukum Islam. Ya apa boleh buat? Makanya kita tunduk dengan pemangku, hamba-hamba hukum, penyidiknya dunia Anda, penuntutnya adalah kejaksaan, kemudian berapa sanksinya? Kehakiman. Jadi 3 institusi ini kerjasama. Persoalannya apakah dalam mereka ujungnya, out produknya, ultimate goalnya mengarah kepada halnya bernuansa keislaman? Itu soal lain. Tergantung yang punya stakeholder di Senayan itu, yang membuat undang-undang. Penanggung jawabnya mereka. Anda pelaksana tugas saja. Tidak mungkin dunia Anda, korup Anda juga demonstratif di sana. Kan gitu. Apa boleh buat? Karena saya sering mengisi, kalau di dalam kelas itu paling ramai biasanya adalah yang ditugaskan dalam ranah wilayahnya, skupnya adalah Bareskrim. Bagaimana Pak orang nembak orang? Sering itu berulang-ulang, hampir setiap kali kami mengajar di dalam kelas yang paling ramai itu. Kenapa? Secara analisa kasus, orang yang di Bareskrim membuntuti orang yang menjadi bromocorannya. Yang saya ingat, kalau kurang sempurna disempurnakan. Ikuti, awasi bahasa-bahasa kepolisian, ikuti, identifikasi, tangkap, bahasa polisi. Tapi kalau bahasa TNI, ikuti, identifikasi, hancurkan. Saya tidak bermaksud memasuki ranah wilayah yang sifatnya politis. KKB itu kena doktrin yang terakhir itu sebetulnya, tapi habis-habis ya, karena geografisnya yang menguasai mereka. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Sumatera, orang Kalimantan kan tumben ke sana. Sementara mereka biasa, maaf, telanjang bulat kayak koteka aja. Tapi soal Medan dia lebih hafal. Ini gunungnya menjulang tinggi, ini kampung beda, bahasanya juga beda, ada 200 bahasa. Oke. Jadi inilah wajah tentang fikih yang sekurang-kurangnya Anda punya pemahaman. Fikih adalah bentuk pemahaman, meliputi apa? Peribadatan, meliputi muamalah, perniagaan, mengikuti munakahat, pernikahan. Karena dimensinya semuanya adalah berimplikasi sampai akhirat. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa bil yaumil akhir, dan beriman percaya kepada hari akhir. Nah, makanya ini kalau tidak sah pernikahannya, hukum tinjunya bagaimana? Produknya seperti apa? Yang celaka tadi, kalau anaknya nanti hasil perzinahan itu adalah wanita, tidak boleh diwaliin oleh bapak formalistis seperti tadi. Itu implikasinya ke akhirat. Kemudian yang keempat terakhir adalah jinayat, sanksi-sanksi. Kalau kita yang menghadapnya pada kuhab, baik kuhab misalnya pidana maupun perdata, kan sudah ada yang mentakar. Makanya ketika seorang dari Kejaksaan Agung lewat kehakimannya mau memutuskan perkara atas nama ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya menimbang, memutuskan, harus sebijak-bijak mungkin, dilibatkan formal kasusnya, ditelaah, diteliti, dikaji dan lain sebagainya supaya seakurat mungkin,
dan harus berbasis human interest. Nilai kemanusiaannya bagaimana? Ternoda enggak? Teraniaya enggak? Bahasa Islamnya terdolimi enggak? Gitu. Bagus, maksimal dalam alam demokratisasi dan republik seperti ini. Oke. Nah, sekurang-kurangnya pada petang hari ini saya bicara tentang dunia ibadah. Coba bantu saya dalam ukuran misalnya saya menjajaki perspektif Anda yang Anda pahami tentang ibadah itu seperti apa. Saya ulangi, menurut Anda pengertian ibadah itu seperti apa? Kalau ada yang acungkan tangan kemudian kalian utarakan, boleh. Apa yang disebut ibadah? Acungkan tangan. Ada? Ya. Ini dulu. Ibadah bersyukur dan bersyukur pada Sang Pencipta dan kita melaksanakan perintah dari Sang Pencipta. Bersyukur dan? Intinya bersyukur. Ya. Bersyukur dan minta kepada yang Sang Pencipta. Iya, teman-temannya mendengarkan. Siap. Ibadah adalah Mungkin ibadah menurut saya adalah kita bersyukur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menjalankan perintah dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. ya. Siap. Dan menjauhi larang-larangannya, seperti itu. Spirit dan semangatnya sudah ada dari bagian-bagiannya dan cukup dominan, tetapi belum saya sebutkan namanya benar secara sempurna atau mutlak. Yang kedua, menurut saya ibadah adalah kita secara ikhlas dan berserah diri melakukan apapun itu hanya demi Allah Subhanahu wa taala. dalam redaksi yang berbeda, spirit dan semangatnya masih sama. Intinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala-nya. Memang betul, ibadah itu semuanya harus karena Allah. Yang ketiga terakhir, ada yang mau silakan. Kalau menurut saya ibadah itu adalah bermeditasi ataupun berkomunikasi dengan Maha Pencipta sebagai dasar landasan hidup kita dan tujuan pada akhir hayat nanti. Demikian Bapak. Oke. Baik. Karena kita tidak mau lagi. Coba berdiri aja langsung. Ibadah dari secara ekonomi dan secara juga salah satu yang bisa berarti hamba. Jadi ibadah saya kira sebagai upaya penghambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan itu kita memposisikan hidup sebagai hamba dan melakukan bisa secara hati untuk ritual-ritual lainnya. Oke. Terima kasih, 4 orang sudah kami jaring tentang khazanah pengetahuannya, keilmuannya menyangkut tentang perspektif atau sudut pandang ibadah. Saya tidak bermaksud misalnya merampas apapun yang pendapat Anda dari 4 orang yang tadi sebagai perwakilan dari 159 peserta ini. Oke. Cuma saya, walaupun saya orang Jawa, Jawa Barat, Cirebon, tapi lebih hafalnya menguasai tentang terminologinya adalah bahasa Arab. Nah, nanti saya terjemahkan. Ibadah adalah fi'lu kulli mukallafin ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Arti bebasnya, fi'lu kulli mukallafin, ibadah adalah setiap bentuk action, pekerjaan, perbuatan orang yang sudah akil balik, dewasa. Jadi kalau anak-anak ikut tarawih, anak-anak ikut misalnya salam-salaman halal bihalal lebaran Idul Fitri kemarin, anak-anak ikut puasa, yang sebelum usia balik, perempuan sebelum lewat usia 9 tahun atau belum haid menstruasi,
atau ke anak-anak laki belum melewati usia 15 tahun, berarti kurang lebih kelas 3 SMP, itu ibadah-ibadahnya nilai value-nya dirujukan, dialamatkan pada ortunya, orang tuanya. Apa sebabnya? Kreativitas yang mereka lakukan adalah karena berkat bimbingan dari ortunya, orang tuanya. Ini berpotensi akan menjadi kedepannya waladun solehun, waladatun solehatun, anak yang soleh. Belum balik saja sudah mulai ada kreativitasnya. Saya ulangi, fi'lu kulli mukallafin, perbuatan-perbuatan setiap orang yang sudah akil balik, dewasa, ala khilafi hawa nafsi. Ini penting. Ala khilafi hawa nafsi, tidak di dalam kerangka menurutkan hawa nafsunya. Orang sekarang banyak yang jor-joran, bila perlu nginep di kolam-kolam ikan, karena mancing, karena main kartu, karena misalnya hiking, karena misalnya climbing, karena misalnya traveling berhari-hari. Tetapi kalau dalam rangka menyenangkan, menggembirakan hawa nafsu dirinya sendiri, memang orangnya karakternya begitu, lalu pekerjaannya begitu, bukan ibadah. Hanya paling banter nanti membangunnya namanya hobi saya, kebiasaan saya. Hanya hobi, kebiasaan, bukan ibadah. Karena ibadah nanti ada kaitannya dengan balasan. Apa yang Anda kerjakan berbalas. Kemudian yang ketiganya, ta'ziman li rabbih, ibadah-ibadah tadi yang dilakukan oleh orang yang sudah akil balik, tidak dalam rangka menurutkan hawa nafsunya. Yang ketiganya, ta'ziman li rabbi, dalam rangka mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ada urusannya mancing dengan ta'ziman li rabbi, mengagungkan, meluhurkan Allah sebagai Tuhan kita. Termasuk misalnya, saya tidak bermaksud mendiskreditkan atau misalnya ngenyek, mendiskreditkan atau ngenyek orang yang misalnya hobinya misalnya off-road, resikonya itu nyawa, bahkan seringkali hancur lebur mobil yang mahal-mahalnya. Tapi karena tidak ada hubungannya ta'ziman li rabbi, dalam rangka mengagungkan, memuliakan Allah sebagai Tuhan kita, bukan ibadah. Biarpun resikonya nyawa, misalnya uangnya juga nyaris ratusan juta. Karena orang-orang yang misalnya fi'lu kulli mukallafin ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih, hanyalah orang-orang yang muncul sifat-sifat tulus dan ikhlasnya, kesediaan dan kesetiaan, kesediaan diperintah 24 jam oleh Allah dan Rasulnya, kesetiaan apapun musimnya, dingin, panas, hujan, angin, bahkan berbiaya tinggi, dalam rangka namanya kesetiaan. Setia itu nggak harus di depan orangnya, namanya setia. Jadi kesediaan dan kesetiaan ujiannya ala ibadah. Orang qiyamul lail, yang benar dan paripurna, jam 2 malam bangun, guyur mandi, namanya mandi, tubu taubatan, tubu ilallahi taubatan nasuha, mandi taubat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Biur, seiring sejalan dengan mengalirnya derasnya air yang kita bayung sendiri atau dari shower yang kita ucurkan, mudah-mudahan itu seiring sejalan juga dosa-dosa kita, maksiat, mukarat dan doraka-dorakanya, kesalahan-kesalahan kita, sengaja maupun tidak sengaja, larut di bawah air, luntur, kentir ke bawah air, bahasa Jawanya begitu. Baru setelah itu wudhu sempurna, tutup aurat, gelar sejadah. Bayangkan dalam keadaan mayoritas orang di mana-mana pada umumnya adalah nafsunya yang sedang, yang pas adalah nafsunya bobo, berselimut, lelap dalam kealpaan dan kelupaan. Tidak ada urusannya dengan misalnya ta'ziman li rabbi, memuliakan, mengagungkan, menghormati Allah sebagai Tuhannya. Nah, orang yang tulus dan ikhlas bangun tengah malam sampai datangnya sholat subuh, itu namanya sedia dan setia.
Sediakan waktu, tenaga pikiran, bahkan kalau perlu ongkos, silakan. Dan setia. Ada orang tahu, ngintip, ngelirik, memperhatikan atau tidak, tetap setia. Setia ini luar biasa. Apalagi dunia Anda dituntut setia. Kalau dulu zamannya Sabta Marga, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan seterusnya, kesetiaan yang tidak nampak itu harus dibuktikan, diwujudkan, dan itu barang mahal. Oke, jadi yang disebut namanya ibadah, mau ditulis boleh, tidak nggak apa-apa, tapi yang penting tangkap pengertiannya. Fi'lu kulli mukallafin ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbihi. Setiap perbuatan orang yang akil balik dan dewasa ala khilafi hawa nafsi, tidak dalam rangka menurutkan hawa nafsunya, ta'ziman li rabbihi, dan dalam rangka mewujudkan hormat, tunduk dan patuh tanpa reserve, nggak ngegrundel. Gusti Allah, orang lagi enak-enak tidur, masih dingin-dingin kok suruh sholat subuh. Itu namanya grundelan. Dan terekam, bahasa hati Anda itu terekam. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah Maha tahu apa yang ada dalam gerak hati, bahasa Anda, bahasa hati Anda. Itu ibadah. Nah, untuk dalam rangka ibadah yang paling paripurna, tidak terbatas, imam siapapun mengatakan ibadah yang utama adalah sholat, dan materi seluk-beluk sholat dengan segala macam kelengkapan dan permasalahannya sampai bahtul masail, dibahas tentang wacana dan perbendaraannya. Sholat ini materi dari mulai TK PAUD, Rodotul Atfal, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, S1 sampai S3, tidak akan pernah lekang karena panas, lapu karena hujan, terus diupdate. Ada wawasan-wawasannya yang sedang untuk TK PAUD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, S1, S2 sampai S3, tidak pernah lekang dan lapuk karena hujan tentang sholat ini. Kalau Anda termasuk orang yang agak senior seperti saya, umur sekarang adalah per Mei ini udah 63, dulu pernah ditulis namanya Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Itu 2 kali Al-Quran tebalnya, perihal kitabus sholah, kitab seluk-beluk aturan undang-undang menyangkut tentang sholat. Saking rincinya Profesor Dr. Hasbi Asidiki 2 kali Al-Quran ini. Maaf, punten. 2 Al-Quran dijilid menjadi 1, itu tulisan karya besarnya Profesor Dr. Hasbi Asidiki sejak tahun 53. Orang-orang sekarang paling mampunya, maaf, hanya merupakan bendelan-bendelan aja. Yang biasanya ditulis oleh misalnya Ustadz Rifai, kitab sholat, tapi cukup ringkas dan praktis. Tetapi yang detail dan rinci, termasuk dalil-dalilnya, baik Quran maupun hadis Nabinya, ijma dan qiyasnya, karya besar Profesor Dr. Hasbi Asidiki, 2 kali Al-Quran tebalnya. Kenapa? Saya utarakan satu persatu secara kilat dan tidak tertulis. Anda boleh nanti bertanya di belakang hari kemudian. 1. Sholat rasul ibadah. Sholat adalah kepala, pimpinan, leadernya, lokomotifnya ibadah. Kereta sehebat apapun tanpa lokomotif gak jalan, kecuali kereta dari Lebak Bulus, karena dia berjalan dengan pergerakan PLN. PLN mati, mandek di mana aja. Tapi aslinya namanya kereta api lokomotif, yaitu memang kayu bakar. Sekurang-kurangnya yang diproduksi oleh Kalimantan itu batu bara. Satu gerbong itu jadi menggerakkan dengan panas uapnya, terus ditampung, disalurkan.
langsung berjalan. Makanya kereta api ada apinya benar-benar. Zaman sekarang banyak bohongnya, kereta api nggak ada apinya. Sama dengan kamu rambutan, mana rambutannya? Kamu dukung nggak ada, kamu macam-macam dan lain sebagainya. Oke. Satu, as-sholatu ra'sul ibadah. Anda tulis sendiri silakan, sedapatnya. As-sholatu ra'sul ibadah. Satu. Yang kedua, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang pancang sosro bahunya agama. Siapa yang menegakkan salat menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat meruntuh robohkan agama. Jadi parameter dan ukuran apa itu? Muslim harus salat. Anda bukan tidak boleh kenal dengan kata-kata lain. Sembahyang boleh, semedi boleh, tafakkur boleh bahasa Jawanya. Jadi tafakkur aslinya tafakkur boleh. Misalnya menghadap Sang Hyang Widiwasa silakan. Tetapi jangan tidak kenal kata-kata terminologi salat, karena salat kata terminologinya didiskusikan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jangan emoh, sungkan, malas. Jangan fobia dan alergi dengan segala sesuatu yang didiskusikan, dipasarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita termasuk yang mukminun ilallah wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya, pilih terminologi yang didiskusikan oleh beliau. Oke, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah sosro baut yang pancangnya agama. Waman aqamaha, barang siapa yang menegakkan sholat, aqamaddin, menegakkan agama. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin. Kalau kata-kata itu ada fakod-fakodnya, ini sungguh-sungguh nyata-nyata, the real konkret. Para sastra bahasa Arab, nahwu, syarab, mantek, balagonya, kalau ada kata-kata fakod, apalagi masuk pada fi'il madhi, itu sungguh-sungguh nyata-nyata, bukti tidak terbantahkan. Fakod hadamaddin, sungguh orang muslim yang ngakunya apa saja, biarpun masyarakat pakai jas begini, pakai dasi, pakai gamis, igelnya segede ban bemo, tasbihnya sekeleweran, kaya misalnya telur-telur asin dari Brebes, kalau tidak sholat sama lagi sehari-harinya everyday merobohkan agama yang diakui. Sedap nggak sedap, suka nggak suka, saya harus ngomong seperti itu. Qulil haqqu walau kana murran, kata Umar bin Khattab. Katakan yang hak, yang benar, walau kana murran, walaupun kadangkala didapatinya, didengarkannya pahit, nggak apa-apa. Pahit-pahit itu kan jamu dari Jawa, dicari orang juga. Oke. Jadi dua, sholat ra'sul ibadah, dua, sholat imaduddin. Yang ketiganya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. In ruddat rudda syairu amali, wa in qubilat qubila syairu amali. Arti bebasnya karena panjang hadisnya. Awal pertama kali perdana yang akan diperiksa nanti perihal perilaku manusia ini dalam pembukuan besarnya, ketika kita menghadap Raqib dan Atid, Kiraman Katibin, Mungkar dan Nakir, rekening yang pertama dengan diperiksa secara seksama dan teliti, jelimet, sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awal pertama sekali sesuatu yang akan diperiksa dari amal-amal ibadahnya seorang muslim adalah as-sholatu, sholatnya. Konsekuensinya bolak-balik ada dua. In qubilat qubila syairu'ani. Kalau sholatnya diterima implikasi positifnya amal-amal ibadah yang lainnya. Infaknya, jariahnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, donasinya dan lain sebagainya, semuanya akan diterima. Celakanya sebaliknya, wa in ruddat, kalau sholatnya ditolak karena nggak beres, rudda syairul amali, akan ditolak pula implikasi negatifnya apa-apa yang dikerjakan yang lain-lainnya. Betapa nilai strategisnya perihal sholat. Makanya sekali lagi, dari TK PAUD sampai S3 tidak akan pernah kering membahas perihal tema moldor sholat.
Jangan alergi, jangan fobia. Kuliah-kuliah jauh-jauh dari daerah, kumpul di Jakarta, di PTIK yang diajarkan sholat. Ya. Coba-coba abaikan sholat. Tidak ada orang selamat tanpa sholat. Walaupun namanya selamat. Coba. Jadi 3 tuh. As-sholatu ra'sul ibadah, as-sholatu imaduddin, kemudian awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-sholah. In ruddat rudda sa'ilun wa in qubilat qubila sa'irul alami. Sholat, sholat, sholat. Nah, menyangkut tentang pelaksanaan operasional tentang sholat, ini ilmunya banyak. Sekurang-kurangnya saya sebutkan secara maraton. Perihal sholat ini, 1, tahu seluk-beluknya istinja. Istinja, bersuci dari hal-hal yang berbasis najis. Awas, bedakan nanti istinja dengan toharo. Yang bicara fikih hanya orang yang matang di pesantren dan madrasah. Kenapa? Rujukan-rujukan library kepusakanya semuanya berbasis bahasa Arab. Kalau nahwu sarf mantiq balaghahnya mentah, nggak bisa ngajar fikih. Saya tidak menjadikan diri saya ukuran, tidak. Ceramah itu gampang di televisi. Dengarkan narasumber di televisi itu setahun 2 tahun. Apa yang terrealisasikan oleh kita? Nyaris nggak ada. Apa sebabnya? Hanya menebar pesona. Belum tentu yang diceramahkan materinya mau doatnya itu dilaksanakan oleh penceramahnya. Beda dengan kiai-kiai di kampung ataupun di madrasah atau di pesantren. Jelas dia menjadi syoko guru dan menjadi ingar sosung tulodo. Oke, 1. Istinja. Seluk-beluk menyangkut tentang perihal bersuci dari pipis, pakai bahasa begitu, pipis maupun BAB. BAB berarti keluar sesuatu najis dari dubur. Kalau pipis berarti sesuatu yang keluar dari kubul, dari jalan depan. Mumpung tidak ada gender yang pakai jilbab, saya demonstrasikan. Awas, Pak, lihat ke depan. Ini perlu demonstratif. Maaf. Habis pipis, ini beceng kita. Awas, jangan dianggapnya sudah guru dan jangan lelucon, pengen ditertawakan enggak. Saya tidak stres, tidak depresi, karena saya biasa. Oke. Ini habis selesai, karena saya sering memperhatikan orang-orang kalau misalnya wudhu menjelang sholat Jumat, menjelang berjamaah dan lain sebagainya di tempat-tempat umum, musola, langgar masjid dan lain sebagainya. Maaf, masih banyak orang. Ini kran. Dari kran cuman dicolek aja airnya, lalu begini, colek begini. Sampai kiamat 2 kali nggak pernah suci istinja model begini. Apa sebabnya? Tangan Anda walaupun mencolek air yang sifatnya tohirun mutahirun, suci dan mencucikan, tetapi kalau teknik operasionalnya keliru, salah, ambil air colek. Tangan Anda mencolek pertama aja sudah kena najis yang keluar dari beceng Anda. Ini mutanajis, ini lagi mutanajis. Mau berapa kali aja? Yang benar adalah kalau Anda pakai gayung, silakan ambil gayung, kucurkan dari posisinya lebih atas dari beceng Anda. Kalau di dapur ulekan, kucurkan. Yang membersihkan tangan kirinya, kucurkan pakai gayung, pakai keran. Ini penting saya peragakan. Kenapa? Belum tentu tua itu karena umur pasti, tetapi menjadi elegan, proporsional, harus perhatikan ilmunya. Nih tuh, kalau tidak pakai yang misalnya berjalan karena ada gayung, oke, nggak apa-apa, ambil. Yang jadi ciduk tangan kanan Anda harus lebih atas daripada beceng.
lebih atas, kucurkan, bersihkan lewat tangan kanan, tangan kiri. Ambil lagi, kiri lagi, ambil lagi, kiri lagi. Ini penting didemonstrasikan pergerakan seperti ini. Karena namanya ilmu pendidikan, satu rukunnya pendidikan, komponen pendidikan, satu ada guru, dua ada murid, ketiga ada alatnya, keempat ada demonstrasinya. Nah ini penting. Oke. Jadi jangan sampai Anda nanti meniru hal-hal yang sifatnya salah, tidak pada tempatnya. Kalau Ma'ruf tidak memberikan demonstrasi seperti ini, nanti di akhirat akan dipertanyakan. Ma'ruf, sini. Kenapa Anda punya kesempatan mengajarkan fikih dalam dunia istinja, tidak didemonstrasikan kepada siswa Anda? Mau bilang apa? Lupa ya Allah. Munakir, mungkar dan nakir. Mungkar yang nanya, nakirnya kir, hajar kir. Push. 7 putaran bumi. Diotek-otek lagi, muncul lagi. Tanya lagi yang sama. Jawabnya meragukan lagi, hajar lagi. Mungkar dan nakir, pemberbal nanti di akhirat. Oke. Satu istinja. Dari apa? Dari pipis dan BAB. Yang kedua namanya toharo. Toharo bersuci baik dari satu najis, toharo nih. Kedua dari batal wudu kembali. Ketiga dari mandi gajah di Lampung. Habis berantem dengan pasangan yang halal, istri Anda, lalu harus wajib mandi, guyur ubun-ubunnya sampai telapak kakinya. Tidak ada alasan karena dingin, karena malam hari, karena suhunya luar biasa, sekian derajat, tetap harus. Kalau mau action ke arah misalnya pegang Quran, sholat, wajib mandi gajah itu. Jadi perihal toharo itu satu, dari najis, kotoran ayam, nanah, darah, segala macam, termasuk binatang yang mati, tikus dan lain sebagainya. Nanti saya demonstrasikan. Oke. Itu namanya toharo. Yang kedua, punya wudu, bergegas ke masjid Darul Ilmi, tiba-tiba bush, wudu lagi. Toharo namanya. Dari namanya hadas kecil, wudu saja. Yang ketiga dari jinabat. Jinabat harus berantem dengan istrinya, harus mandi gajah. Itu namanya toharo juga. Nah, seluk-beluk perihal tentang membuang mensucikan toharo dari najis. Seluk-beluknya satu, najis yang ringan, namanya bahasanya mukhafafah. Mukhafafah najis yang enteng, ringan. Apa? Najis anak laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Memang berat. Itulah fikih produk masa lalu yang masih berlaku sampai sekarang. Anak sekarang baru 14 hari aja ibunya pengen cepet mandiri, pengen cepet gede, blong. Udah pakai susu formula, udah pakai pisang Ambon, udah pakai segala macam, semua jadi jejel-jejelkan. Tidak ada mukhafafah walaupun anaknya laki. Kalau yang perempuan otomatis tidak ada ampun, tidak ada mukhafafah. Anak perempuan umur berapapun baru lahir lalu pipis udah langsung najisnya. Namanya mutawasito, najis middle class, najis yang tengah-tengah. Jadi satu mukhafafah ringan. Anak laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum mengkonsumsi kecuali ASI dari ibunya. Namanya mukhafafah, najis yang ringan. Caranya bersihkannya, siram pakai air, cukup, selesai. Tetapi kalau mutawasito, najis yang paling banyak. Maaf, pakai bahasa yang apa adanya supaya Anda paham. Tai ayam, bebek entong burung, termasuk cicak, tokek, termasuknya darah, nanah, muntah dan lain sebagainya, termasuk yang kita buang BAB, yang pipis kita, itu najisnya kategorinya semuanya adalah middle class, mutawasitotun, menengah. Cara buangnya, hilangkan barang bendanya, logistiknya, tongkrongannya itu. Kalau misalnya tai ayam, hilang. Satu, namanya madatun, barangnya, bendanya, ainianya.
Yang kedua, baunya hilang. Syukur yang ketiga, lebih sempurnanya rasanya pun hilang. Kalau ada warnanya, karena misalnya maaf pakai bahasa Jawa Timur, telek itu kadang-kadang ada yang bandel, yang hijau sekali itu yang baunya luar biasa kencengnya. Semua sampai aromanya juga hilang. Barangnya, warnanya, rasanya, sampai aromanya hilang semuanya, baru bersih suci tempat yang Anda maksud. Kalau Anda misalnya kaya raya, sarung Anda atau misalnya celana Anda dalam tugas misalnya kena kotoran, tapi buru-buru, kenapa? Sebentar lagi harus apel bersama-sama, kalau tidak kena sanksi. Anda boleh gunting, yang kena tai kotoknya, tai ayamnya gunting, buang, udah selesai. Nanti harus setelahnya apel upacara harus beli celana lagi. Singkat, tapi kayaknya kurang cerdas karena resikonya tinggi. Oke, itu namanya najis mutawasito. Yang terakhir, najis yang dibawa serta secara physically oleh satu, khinzir, babi. Mau babi kota mau babi hutan sama, jangan dibeda-bedakan klasifikasinya. Najis dari babi. Yang kedua, najis dari al-kalbu. Al-kalbu, gogok, anjing. Wa ma yatawalladu minhuma, dan apa-apa yang dihasilkan karena perkawinan silang antara babi dan anjing, ngawinin apa aja, beranak berupa apa aja, pasti sama najisnya, mughalladhah. Teknik menyucinya berat 7 kali. Salah satu basuhannya harus dicampur dengan pasir atau debu. Makanya tekniknya perhatikan, 1 kali pakai debu dulu, pakai pasir, yang 6 kalinya baru pakai air. Jangan dibalik, 6 kali pakai air, terakhirnya pakai debu. Apa artinya nyuci-nyuci, bersih-bersih? Lihat debunya belakangan. Ini kalau misalnya mertuanya emosional, ini dipecat, menantu model apa ini kan, model begini kan. Hati-hati makanya. Oke. Jadi najis ada mukhabbathah, mutawasito dan mughalladhah. Cara yang mughalladhah yang berat tadi 1 kali pakai debu, pakai air, pakai pasir, yang 6 kalinya silakan pakai air. Pertanyaan question dari yang cerdas. Ustaz, bagaimana kalau babinya tiba-tiba menerobos semua pintu, palang pintu semuanya masuk di Darul Ilmi, malah guling-gulingan di sini, anjing tarung di sini, babi juga tarung di sini, bagaimana mencucinya? Tahu jawabannya nggak kira-kira? Tahu nggak? Kalau tahu saya nggak akan uraikan, tapi kalau nggak tahu saya harus wajib memberitahu. Kan ini problema. Musola Anda di kampung bisa begitu, apa rumah tinggal Anda juga bisa begitu. Termasuk kalau Anda buka toko sebesar apapun bisa kemungkinan begitu. Caranya bendung akses keluarnya air, bendung. Pakai gejebok boleh, pakai kain boleh. Masukkan air lebih dari 2 kola, kurang lebih 200 liter. Jadi 2 drum jadi 400 liter. Ombak-ombak Anda dari sini 1, 2, 3, mentok belakang. 1 kali basuhan, 2 kali, 1, 2, 3, 6 kali. Yang terakhirnya tadi yang pakai debu, atau dibalik yang cerdasnya, yang debu duluan, yang diombak-ombak aja. Bukan harus misalnya capek gawe tapi nggak kepake. Ini tidak ini dibendung, diisi 2 drum, berarti 400 liter, lebih dari 2 kola. Habis itu buang, nanti ngangsu lagi. PDAM-nya marah. Ini jadi boros di meterannya. Coba lihat aja katanya, ada gawe apa gini. Jadi harus cerdas. Ingat akar katanya al-fiqhu wal fahmu. Fikih adalah cerdas atau paham. Jadi Anda juga harus cerdas dan paham. Oke. 1 istinja, 2 toharoh. Saya perlu peragakan, demonstrasikan supaya Anda yang akan menyandang gelar SIP, sarjana ilmu kepolisian, lihat. Wudu, awas, gampang susah. Tapi
Tapi jangan dibilang yang gampang-gampang sunnah itu lalu digampangin, tanda petik. Jadi ada istighfar, meringan ngelecehin, anggap enteng. Lihat, ini keran, ada cuci. Kalau pernah pegang apa-apa, jadi bukan COVID corona aja yang ajarkan Anda untuk cuci tangan. Dari dulu sama kecil saya tetap cuci tangan. Oke. Masukkan kepada celah-celahnya dari lemari supaya apa? Ada kemungkinan kotor-kotor dan lain sebagainya yang akan menghalangi hailun mamnuun lisairil ma, akan menghalangi pada aliran air yang pada objek-objek yang wajib dibasuh pada waktu wudu. Oke. Udah. Habis itu silakan niatlah. Bahasanya mengucapkan syukur tidak terucapkan dalam hati. An-niyatu fil qalbi. Niat itu ada di dalam hati, bukan di dalam mulut. Mulut harus membantu supaya apa? Ada ada kesadaran, ada hentak, ada berinjak. Kenapa? Nih, saya bukan main air, tapi saya akan wudu. Oke. Basuhlah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diucapkan nawaitul wudu li rabbil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Pure. Batasannya bagaimana? Dari tumbuhnya daun telinga kanan sampai telinga kiri. Nih, yang kecil nih. Lebarnya muka. Ke bawah ke atasnya, dari mulai tumbuhnya rambut yang di jidat Anda, yang jenong ini, tumbuhnya rambut sampai dagu Anda. Jadi apalah tingginya, lebarnya dari mulai daun telinga sampai daun telinga. Harus tebal semua. Contoh, ada yang wudu begini, nggak tahu takut air atau gimana, atau alergi dengan air. Jadi kayak badut-badut dari Jawa tuh yang pakai wayang-wayang tuh, pakai bedaknya begini tuh. Apa tuh namanya tuh? Ya, bukan yang populer sekali zaman TVRI itu. Jadi begini dong. Sorry. Jadi seakan-akan begini. Tidak sah. Harus nih sampai menyentuh daun telinga yang kanan ke telinga kiri, kemudian dari mulai tumbuhnya rambut yang ada di jidat Anda sampai di dagu, jenggot Anda. Itulah batasan yang harus ada basuh. Yang kedua, karena saya pakai cara begini, tangan ma'al mirfaqain, ma'a itu ada ma'nya, beserta mirfaqain, dua sikunya. Jadi siku itu yang lancip, yang jadi senjata andalannya Habib Nurmagomedov. Tidak ada yang tahan pukulan. Kalau mukulnya dengan siku, kekuatannya luar biasa. Kenapa? Semakin dekat dengan padan, bebannya menjadi luar biasa, bertambah-tambah. Nih, jangan sebatas di atasnya sikunya, nggak nyampe siku, beserta ma'al mirfaqain, beserta dua sikunya. Lebih dikit kenapa? Supaya kamil, supaya sempurna. Jadi kalau Anda melihat kerannya di atas, tolong dibalik begini supaya air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika Anda ringan, tugasnya tinggal gosok-gosok, meratakan bolak-balik begini. Jangan begini, kerannya sini, lalu tangannya begini. Lihat, cerdas namanya. Yang kirinya juga sama. Lewat sedikit. Yang ketiga yang wajib dibasuh adalah sebagian dari rambut. Sebagian. Kalau lembar-lembarannya boleh 3 lembar. Kalau Anda bisa hitung rambutnya. Atau percaya kucek-kucek aja sedikit bagiannya. Apa namanya nih? Poni. Ya? Poni. Ya, begini. Kalau Anda sempurna pakai imam yang lain boleh seluruhnya. Coba lagi, mau lagi, biar sempurna katanya, silakan. Kemudian yang lainnya, maaf, yang tidak saya sebutkan, maaf, misalnya kumur-kumur, madmadoh, mal insyak, masukkan air di dalam hidung, termasuk membasuh telinga. Yang tidak saya sebutkan itu adalah sunnah-sunnah. Yang terakhir adalah kaki, mal ka'bain beserta 2 mata kakinya. Ini mata kepala, mata kepala, ini mata kaki yang nggak bisa lihat. Maaf, saya angkat. Ini mata kakinya. Lebihkan dikit.
supaya tidak menjadi piutang. Wudhu Anda tidak sempurna, sholat Anda tidak sempurna. Wudhu Anda tertolak, sholat Anda tertolak. Nanti capek gawe nggak kepake, sia-sia meluangkan waktunya. Jadi harus. Jadi satu, niat minimal 3 kali cukup sempurna. 2, tangan. Ketiga, sebagian dari kepala. Oh, seluruhnya silakan. Yang terakhirnya adalah malmil pakai 2 mata kakinya. Yang terakhir rukunnya wudhu adalah tartib. Tartib itu dah yang dulu didulukan, yang belakangan dibelakangkan, yang tengah-tengahkan. Jangan dibalik. Aneh-aneh aja, wudhu gimana? Untuk terserah, punya saya kumpul sendirian ini, gak ada tetangga, gak ada mertua, gak ada siapa-siapa. Wudhu datang-datang langsung ikram, lalu dibalik sungsang, lalu terakhirnya cuci muka. Dari mana belajarnya? Makanya terus terang aja saya bukan anti dengan kemajuan namanya elektronik maupun computerized, termasuk Mbak Google. Kalau Anda belajar dengan Mbak Google-nya kalau misalnya kuotanya habis, nggak bisa nolong Anda. Lagi kapan transaksionalnya Anda tuh menjadi muridnya Mbak Google? Ustaz, kajian banyak, apalagi di Jakarta. Hitung, oke. Itu perihal wudhu. Perihal jinabat, awas. Kalau Anda stok airnya cuma 20 liter, di ember yang umum ini 20 liter, taruh gantungan, dikeret pakai tali boleh, digantungin di paku yang kuat, yang besar boleh. 20 liter, dibolongin supaya tidak mustakmal. Menghindari mustakmal ini wajib. Kalau misalnya mengalir dari ember 20 liter, silakan niat nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala, pure. Tinggal masuk segala macam, selesai. Tapi kalau Anda sudah stok airnya dikit, cuma 10-20 liter, lalu ditaruh sampingnya, lalu Anda pakai cibuk, pakai gayung, nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala, pure. Cipratan bacaan pertama kembali lagi ke ember, namanya mustakmalun, bekas. Ini tidak besar sah. Mandi besarnya percuma. Ini gak gampang. Makanya logikanya kalau di mana-mana kampung kadang-kadang embernya, kalennya dibolongin dalam rangka menghindari mustakmalun. Mustakmal. Itu. Oke. Kemudian yang terakhir, wawasan pengetahuan Anda menyangkut perihal istinja dan toharo pasti pakai media. Media yang umum adalah air. Saya sebutkan macam-macam air yang 7. Kemudian kalau darurat atau emergency, silakan tayamum. Tayamum cuma dorbatan, cuma 2 usapan. 1 usapan untuk membuka, 1 usapan lagi untuk membuat tangan. Selesai. Jadi nggak ada tayamum pakai batu-batu, kumur-kumur, mau makan debu. Cukup 1 kali usapan. Demonya begini. Mudah-mudahan terlihat. Kalau berhalangan pakai air, karena Anda lagi dirawat, misalnya di bangsal rumah sakit, di mana aja, Anda lagi menghindari banyak kebutuhan air. Silakan. Pegang debunya, pegang temboknya, pegang hordengnya. Kalau di pesawat pegang jok yang di depan Anda. Nawaitu tayammum listibahati sholat fardhu lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk meringankan beban melaksanakan fardu, yaitu sholat karena Allah Subhanahu wa taala. 2 tangannya, oke. 1 tangan kanan untuk wajah, tangan wajah kanan. Tangan kiri untuk wajah bagian kiri. Selesai. Garuk 3 kali. Kalau pakai debu beneran, keprikan supaya tidak ada lagi misalnya debu-debu yang tadi dipakai kita jangan. Untuk kias saja, silakan. Habis itu baru ambil lagi, baru tangannya.
Dia penyelenggaranya juga minta lagu, katanya saya suruh nyanyi. Ya udah terakhir kalau gitu. Macam-macam air, Anda tahu seluk-beluknya. Kategori yang boleh pakai untuk istinja dan toharo tadi sudah terangkan panjang lebar adalah namanya tohirun mutohirun, air yang suci dan bisa mencucikan. Air yang suci keadaan dirinya dan bisa mencucikan fungsinya untuk istinja dan toharo. Apa itu? Supaya gampang ini kita lihat urutannya. Air yang Allah kirimkan dalam bentuk satu, hujan. Air hujan, ma'ul matar, suci mencucikan. Hujannya nggak besar-besaran. Malam hari ada di Ciawi, ada di Puncak. Itu yang namanya daun teh, daun apa saja, tumbuh-tumbuhan segala macam. Ada misalnya, ada airnya. Namanya air apa? Embun. 2. Ketiga, yang kumpul deras di puncak gunung, lalu tidak sengaja terbentuk namanya aliran-aliran air. Namanya apa? Namanya apa? Sungai atau kali. Karena di sini di Jakarta terkenal kali Ciliwung. Belum tentu tahu Anda Ciliwung itu siapa? Itu Jawara dulunya. Oke. Kali. Jadi air hujan, air embun. Yang ketiga, air yang mengalir kali. Kemudian air yang mengalir kali bisa melewati kampung-kampung. Lalu dipakai rekayasa oleh masyarakat. Bikin apa namanya kobakan yang dalam-dalam itu. Sumur. 4. Ya sekarang sih ada pahamnya keran. Karena udah kerjasamanya dengan Tanah Abang. Kan PDAM maksudnya. Sumur. Yang kelimanya dalam bentuk kubakan yang lebih luas. Ada di Cipondo, ada di Gintung, ada banyak di Pamulang. Apa namanya? Danau. Kemudian yang terakhir apa tuh terakhir? Ya? Apa? Oh iya betul. Airnya mengalir, ujung-ujungnya ke sana tuh, ke Pasar Ikan atau ke Kali Baru. Nyemplunglah ke laut, gabung dengan air yang banyak sekali. Belum ada ilmuwan yang hitung itu air sebanyak yang di samudra dan di laut itu berapa banyak. Belum ada yang hitung. Oke, selesai itu pengetahuan perihal air. Persoalannya hindari tadi yang mustakmal. Tohirun bisa mustakmal. Tohirun bisa mutanajis. Yang tadi saya peragakan begini. Jangan terjadi. Cuman kalau saya praktek satu persatu kan nanti Anda jadi malah jadi grogi. Coba Pak, coba pipis, coba suci istinja apa dari sini. Anda harus paham sendiri insyaallah. Oke. Baik. Materinya masih siap, masih sanggup. Kita akan masih utuh. Saya sabik yang saya bawa lebih tebal dari Al-Quran. Fikih juga sebenarnya dimensi yang paling tertib, paling rinci, paling lengkap. Cuma saya kompromi dengan Anda. Masih siap ditambah materinya atau enggak? Kalau enggak, kasih warning juga oleh panitia. Cukup Ustaz, kata selesai waktunya habis. Saya pengen ditanya 3 orang aja. Ada yang bertanya silakan. Menyangkut apa yang saya sampaikan maupun yang tidak, yang ada hubungannya dengan yang wama yuta'alaq bi, yang ada kaitannya dengan yang saya sampaikan. Intinya dunia fikih menyangkut tentang ibadah, muamalah, muamalah sampai jinayat. Silakan 3 orang aja. Silakan. Ada pertanyaan? Syukur gagal. Depan. Depan ada yang bertanya? Kalau tidak ada cukup. Sebelah kiri? Ikan cepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Lebih cepat bagi saya lebih bagus daripada bertele-tele. Sampai ketemu lagi insyaallah hari Jumat sebelum sholat Jumat. Amin ya rabbal. Saya tidak mengatakan ini kurang penting fikih, karena bekal untuk ibadah Anda. Ibadah nggak beres, Anda akan mendapatkan damprat dari mungkar dan nakir.
Tetapi yang lebih penting lagi, hari Jumat 2 jam bisa baca Quran. Pakar ahlinya cuma saya, tidak ada orang kedua. Mengajar sampai ribuan orang maupun menatar guru SMA dan SMK se-DKI dan kepala sekolah. Kami pelatihnya di Bintal Bakpino DKI, lantai 22. Apa kurang keren? Lantai 22 kami latihnya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.